Jadi gue mau mulai podcast ini dengan canda tawa bersama kawan nama gue Deden. Udah lama ya kita nggak ketemu. Berapa tahun bro? Lumayan. Gila. Dua purnama ya. Jadi kalau lagunya Legend, The One and Only, apa kabar kawan? Long time no see, kemana aja lo atau you mati. Cocok gitu ya. Selamat datang Mas Den. Terima kasih. Dengan warna baru, tiba-tiba dia ada telepon gua. Tahu-tahu ngirim lagu dan lagunya masih panas banget, baru di render. Fresh from the oven. Gua shock sih, gua agak shock tiba-tiba gitu kan. Tapi sebelum gua bahas itu sebenarnya gua rindu dengan masa-masa kita yang dulu. Cie, apa kabar lu sama kawan-kawan lu dan band-band kali itu? Alhamdulillah beberapa kali event kadang sepintas kangen. Ini player trompet gua kemana? Sampai gua harus cari beberapa player baru yang menurut gua ini belum masuk nih ke circle kita ini gitu. Sampai rasa kayak gitu ya? Ya, kehilangan gua. Jadi udah lumayan lah sama WMI ya. Sama WMI kita udah berjalan lama sama Paris beberapa event. WMI apa kabar? I miss you brother. Beberapa event sekolahan, beberapa event corporate sudah pernah kita jalani gitu. 2014 sampai 15 tuh ya gue join. 2014. Tepatnya 2014. Gitu. Lama ya? Lumayan lama banget. Energinya gue rindu sih. Tapi sampai sekarang gimana tuh WMI? WMI masih berjalan. Masih berjalan dengan beberapa project yang mungkin lagi digarap dan gue sendiri masih ada dalam bagian WMI tersebut. Gue masih vokalisnya WMI. Kenapa? Ini udah masuk ya. Kenapa gue mau ngebahas seputar dunia lu gak masalah, aman sih. Kenapa gue sekarang nge-branding diri gue menjadi Mas Den? Oke. Karena gue sendiri merasa kapal yang gue naikin ini bersama WMI. Oke. Belum bisa mengantarkan gue ke titik tujuan keinginan gue. Oh itu. Okay. Makanya ini istilahnya side jobnya lah. Oke. Side jobnya gue di band. Sekarang gue solo. Sekarang lu fokus solo. Solo dengan brandingnya Mas Den. Betul. Tapi fun fact katanya Mas Den ini sebenarnya nama sering dipanggil zaman ketika lu masih menjadi budak korporat. Wih, kasar banget ya bahasa gue budak korporat. Kan lu sendiri yang ngomong gitu. Betul. Jadi ada apa? Tiba-tiba. Jadi gue udah lama. Serius, gue udah lama gak ketemu lu dan gue rindu. Udah lama gue pengen ngobrol sama lu. Tiba-tiba lu video call dengan wajah yang wah. Gue ngerasain energi lo ketika lo ingin berkarya lagi. Tapi satu sisi dia ini sebenarnya sedang mengeluh tentang kehidupan. Dia masuk sebagai salah satu pegawai korporat gitu. Betul. Kurang lebih hampir berapa 7 atau 8 tahun lo bilang? Jadi faktanya gue dulu itu pernah di ekspedisi sebagai HR. Oke. HR. Nah, gue berjalan 7 tahun di salah satu ekspedisi Indonesia. Ke tahun ke-7 gue memutuskan untuk berhenti. Fix untuk berhenti. Dan gue terjerumus ke perusahaan lain. Oh. Jadi beda bidang nih. Beda bidang. Ya, okay. Dari awalnya gue ekspedisi nih. Gue pindah ke perumahan, properti. Oke. Gitu. Baru tahun ini nih? Udah 3 tahun. Sudah 3 tahun berjalan. Alhamdulillah. Dengan bidang yang sama, HR. Gue sebagai HR di salah satu. Ngapain sih HR itu ngapain? Kalau HR ya sama. Interview seperti ini. Cari kandidat untuk karyawan baru, slot karyawan kosong. Terus maintenance karyawan gitu. Mantap.
Nah itu awal mulanya nama Mas Den itu. Awal mulanya nama Mas Den itu karena terbiasa di tempat kerja. Gitu. Kebanyakannya dari Jawa ya, kebanyakan dari Jawa gitu. Yang karyawan tersebut. Jadi dari atasan nih, dari CEO sampai dari karyawan, staff, itu manggilnya Mas, Mbak. Oh iya. Kebetulan nama gua kan Den. Iya. Jadi Mas Den, tolong dong Mas Den, Mas Den. Oh, nah, itu yang ketempel di otak gua. Brandingannya muncul di situ. Betul. Ini nama unik, simple dan mudah diingat. Iya sih, gitu. Makanya gue ngambil, wah Mas Den nih, cocok gitu. Karena gue ada beberapa karya yang gue simpen untuk solo sendiri. Karena mungkin kalaupun untuk dimasukin ke band gue, ke WMA itu belum masuk ya, belum masuk karena mungkin beda genrenya. Kalau WMA itu lebih ke ska. Iya sih, energi WMA di ska. Betul. Dan karakter gua di WMA dan dengan di Mas Den ini berbeda juga. Oh, lu main dari gitu. Karakter vokalnya berbeda. Di WMA dan di Mas Den ini berbeda. Lu udah pernah denger kan? Iya. Gua nyanyi di WMA dan gua nyanyi solo sebagai Mas Den itu beda. Beda banget. Kan gua kritik juga tuh. Kritik membangun. Betul. Gokil. Tapi seru, lumayan seru karena beberapa hari ke belakang gua berkunjung ya ke teman-teman musisi. Oh, silaturahmi. Silaturahmi. Karena ya balik lagi di kapal yang kecil ini dengan cita-cita gua yang besar, gua nggak bisa nerjang arus yang tinggi. Makanya gua pindah kapal. Dengan tujuan gua, visi gua harus mencapai titik yang gua inginkan. Gitu. Nah, makanya gua jalin silaturahmi nih ke teman-teman musisi, ke teman-teman media, salah satunya ke lu gua telepon. Kita tolong nih, Riz, gua ada karya nih. Coba tolong kasih masukan gitu kan. Betul. Terakhir baru semalam gua pulang ada acara reggae night di Pandeglang. Oh iya. Iya, sama anak-anak komunitas reggae di Pandeglang. Dan terdekatnya lagi nanti tanggal 17 ada di Rangkas. Tanggal 17 di Rangkas. Jadi lu show di Rangkas nih tanggal 17. Insya Allah. Harus dong. Kita doakan. Siapa di rumah? Gerbek LSM itu program kedua gua. Geng LSM. Jadi Geng LSM buat teman-teman di rumah. Nih, ini calon talenta terbaik nih, pendatang baru nih untuk musik-musik reggae. Lu fokus di reggae kan? Gua fokus di reggae dan ska. Reggae dan ska. Cuman gua ambil di popnya. Ambil di popnya. Kenapa gua ambil di pop? Karena gua pengen masuk ke semua kalangan. Gitu. Nice, keren. Dan gua rasa di posisi lu untuk memilih kapal, tadi kita berbicara kapal, nggak mudah. Pasti pemikirannya akan sangat panjang kan. Betul. Maju mundur nggak tuh lu nyampein buat ke teman-teman WMA? Itu perang batin ya, bergejolak banget, berkecamuk lah di kepala. Karena prinsipnya dari awal gua membentuk band, sebuah band karena WMA sendiri itu basicnya di Anyer ya, fanbase-nya di Anyer, besar di Anyer, kita lumayan ada nama di Anyer, sekitar Anyer, dan beberapa kali kita pernah Cilegon, Serang, Rangkas, udah keliling, Banten lumayan lah, Banten lumayan. Kalau untuk luar Banten kita paling jauh di Ancol pernah. Main di Ancol. Nah, gue bentuk WMI bareng Feris, gitaris gue, dari tahun 2009 WMI terbentuk. Sebenarnya dari WMI itu kita ada beberapa lagu. Kalau dulu kan masih SoundCloud ya. Ya kan? Dulu tuh SoundCloud, belum ada Spotify, belum ada. Beda juga kan. Betul. Beda. Jadi ada beberapa karya kita yang mungkin tenggelam
gitu, tergerus zaman lah. Oh iya. Gitu. Oh masternya nggak ada berarti? Betul. Sayang banget. Padahal kita udah ada beberapa karya yang harusnya kita masih bisa recycle lah, Iya. perbarui Berarti lagi. nggak ketemu tuh karyanya di SoundCloud? Di SoundCloud masih ada beberapa cuman ya kita mungkin ada pertimbangan buat recycle cuman masih belum Belum final. final Oke. gitu. Nah, habis gua bentuk UMI ini dan alhamdulillahnya gua bentuk dengan visi gua pengen dikenal di masyarakat Anyer bahkan Serang gitu kan. Itu udah menurut gua kita udah mencapai titik itu. Kita udah Ya. dikenal di Serang bahkan kalau Banten sih mungkin masih belum ya gitu. Masih belum tercium lah gitu. Nah, kenapa gua ngambil solo? Karena gua ingin mencapai tujuan gua yang lebih. Oke. Gitu. Gua di UMI udah cita-cita gua udah semuanya udah tercapai. Ya goals-nya udah Goals-nya sudah sampai ya. gitu. Oke. Dengan adanya UMI gua berterima kasih sejauh ini kita bisa dikenal sama publik. Dan kenapa gua bikin Masden ini ya karena gua nggak bisa berjalan dengan balik lagi ke kapal nih. Iya. Kita nggak bisa nerjang ombak yang dengan kapal kecil. Iya, Kita harus siapin kapal yang lebih gede lagi dengan visi dan misi yang berbeda. Iya. Gitu. Karena perjalanan ini tidak mudah. Betul perjalanannya tidak mudah. Iya. Dan gue respect sih dengan statement lu karena lu tahu lu bisa memposisikan diri kayaknya harus pindah kapal karena balik lagi. Energinya itu kan. Tapi harus digarisbawahi masih sama-sama di ruang lingkup industri musik. Yang gue lihat kan, yang pastinya mah harus saling support sih maksud gue kan. Karena kan masih tetap jadi vokalis UMI. Betul. Ya kan? Putra daerah Anyer. Betul. Yang harusnya ya gue rasa itu pilihan dan gue respect atas semua dedikasi lo, kerja kelas lo dari 2009 sampai sekarang masih terdengar tuh UMI. Tidak menutup kemungkinan masih terdengar UMI dan sering masih show. Yang bikin gue kaget ketika lu bikin project solo ternyata statement seperti ini. Oke, nggak masalah. Itu keren loh. Bahkan kemarin ada kejadian lucu nih di acara Anyer kemarin ada acara di Anyer. Posisinya gue nggak main. Posisi gue nggak main, nemenin istri MC kan. Oh iya. Gue nggak main, nemenin istri MC. Di situ ada salah satu gestarnya, adalah salah satu gestarnya. Yang lucunya gue lagi berdiri di backstage. Karena emang di wilayah Anyer. Oke. Yang bikin gue agak sedikit chaos. Bukan chaos ya, agak sedikit angkat dagu gitu ya. Oke. Bahkan si gestarnya nggak dimintain foto, malah gue yang dimintain foto sama teman-teman yang ada di Anyer karena emang ya kita fanbase UMI itu besarnya di Anyer gitu. Iyalah. Apalagi kalau misalkan udah ada beberapa lagu andalan lah ya. Itu pasti masanya rame guduk. Dan sebenarnya gue juga mau ngucapin thank you sih buat keluarga besar UMI dikasih kesempatan buat ya sedikit berkontribusi lah ya. Dan gue rasa memorinya, energinya pada saat itu indah banget. Indah banget udah. Pertanyaan selanjutnya adalah bisakah diulang atau tidak memori itu? Mungkin bisa, tapi mungkin tidak saat ini. Mas Den, lu datang ke sini dengan yang pastinya nih brandingan baru Mas Den. Ini merchandise salah satu lagumu yang berjudul Seberapa Tampan. Ini single perdananya Mas Den. Ini single perdana. Wajib didengar. Wajib dong. Teman-teman bisa dengar di mana aja kalau boleh tahu. Lagu Mas Den Seberapa Tampan udah bisa didengar di semua platform musik. Semua platform musik. Video klipnya ada kan? Video klip mungkin di akhir bulan ini naik dan itu bertahap.
Ada. Oh, strategi bertahap gimana maksudnya nih? Jadi Menarik nih. untuk Mas Den sendiri, alhamdulillah sudah selesai semua, sudah rampung dari materi lagu, dari distribusi lagunya ke beberapa platform itu udah selesai. Dan mungkin gue bikin timeline-nya itu setelah selesai lagu, distribusi lagunya sudah selesai, itu gue bakal naikin video lirik dulu. Oh, video lirik. Betul. Oke. Jadi gue naikin video lirik. Gitu. Habis setelah video lirik, baru video klip utamanya kita keluarin. Video klip utamanya lu keluarin. Betul. Tapi ini udah, lu udah show belum sih? Maksudnya untuk promo single lu? Kalau untuk promo seberapa tampan dengan Mas Den ini baru di podcast LSM. Oh, thank you. Ini perdana ini. Thank you. Berarti ini perdana buat dimunculin ke publik gitu. Betul. Suatu kehormatan buat gua dari kawan lama gua untuk memberikan, anjir. Bisa jadi sejarah juga sih buat lu. Maksudnya gua kawan lama ada andil juga masuk ke sini. Betul. Gitu kan. Yang pastinya gue yakin dengan single, karena gue udah denger ya, gitu. Gue udah denger, ini singlenya enak banget dan gue rasa ini marketnya, Gen Z juga pasti suka dan akan membesar menurut gue. Nah, gue akan masuk ke single. Betul. Seberapa tampan. Kenapa namanya Seberapa Tampan dan itu ada V bukan P? Jadi ini inspirasinya dari temen ya. Oke. Teman bercerita bahwa hidup ini keras, bro. Betul. Nggak cuman butuh tampang. Oke. Tapi kita kudu punya banyak tabungan di bank. Oke, itu bagian dari lirik lagu ya? Betul, itu bagian lirik lagu ya. Jadi beberapa kali ketemu teman terdekat tuh ceritanya, ada yang mungkin ceritanya dari segi finansial nggak ada, tapi dari segi look mumpuni. Oke. Nah itu bekal untuk dia. Tapi ada satu teman look kurang, finansial kurang, curhat. Oh, apa tuh? Gimana caranya gue biar dapet pacar? Oh, kayaknya sama nih kayak produser gue nih, curhatnya kayak gitu. Akhirnya gue kasih motivasi. Oke. Nggak perlu punya tampang. Oke. Balik lagi, lu harus punya banyak tabungan di bank. Caranya gimana? Lu kerja keras. Iya sih, betul. Fokus. Apa yang lagi lu jalanin fokus. Itu pasti menghasilkan. Kalau tabungan lu udah banyak di bank, tinggal tunjuk. Betul. Ngeri. Jadi idenya itu muncul gara-gara curhatan teman. Betul. Wow. Sehari langsung jadi proses kreatifnya atau gimana? Kalau untuk proses kreatif dari take vokal, recording itu 1 hari langsung jadi. 1 hari langsung jadi? 1 hari langsung jadi, langsung gue kirim ke lu. Malam itu juga. Nah ini yang menarik nih. Jadi geng LSM, yang lain belum mendengar termasuk beberapa personil yang ngisinya. Tapi tiba-tiba nih orang nih Mas Den ini ngirim masternya langsung ke gua. Itu kenapa gue jadi orang pertama yang harus ngedenger lagu lu? Kan banyak kawan tolerasi lu, teman-teman artis lu. Kenapa harus gua? Jadi sepintas terpikir tuh, gue mau share ke siapa ya? Yang sudut pandangnya tuh mungkin beda sama gue. Karena itu pasti jadi bahan masukan. Oh iya. Kalau sudut pandangnya sama, itu bukan masukan. Iyalah. Imbuhan. Akhirnya gue sepintas, gue ada Faris, gue kirim. Ya, sebenarnya ada beberapa orang yang gue kirim, tapi yang pertama kali gue kirim lu. Ya kenapa gua? Kan pertanyaan itu kenapa gua? Kawan lu kan banyak, bro. Ya iya, itu balik lagi karena cara berpikir lu sama gua berbeda. Gitu. Dari berbeda ini gue pengen ada masukan. Oh iya, betul. Gitu.
Makanya gue terpikir, udah Faris, gue kirim. Dan ada beberapa kawan gue sendiri juga ya, gue kirim. Terima kasih buat teman-teman, buat kawan-kawan Mas Den, masukannya itu jadi pembelajaran ke depannya untuk Mas Den. Iya dong. Iya. Ya, semua kritikan, masukan dan saran sebenarnya buat gue juga ya. Dengan beragam project baik itu di film ataupun di musik itu sangat diperlukan dan sangat penting. Dan yang pastinya ketika pertama kali gue denger lagu lo, what the fuck? Enak, gue akuin enak banget. Ini bisa nih. Cuman menurut gue kayaknya harusnya partnya yang di part beberapa, gue nggak mau spoilerin intinya ya, maksudnya beberapa part itu menurut gue kalau lebih lama lebih fly di gojek-gojek. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu bagian strategi aransemen kan ya, selera ya maksud gue kan. Tapi yang pastinya gue rasa lu udah nyiapin beberapa amunisi senjata yang akan dikeluarin lagi. Jadi sebenarnya kenapa durasi lagu Seberapa Tampan ini sedikit? Nah iya, ya betul. Ya kan? Sedikit ya betul. Pertanyaan itu kan. Ya. Kenapa sedikit? Karena yang ada di pikiran gue saat itu, bahkan makanan mahal tersedianya di menu itu yang disiapin misalkan, itu nggak banyak loh. Iya benar, sedikit. Lu makan di warteg, sama lu beli steak. Ya. Porsinya beda. Pasti. Banyakan di warteg. Iya, betul. Gua pengen bikin lagu ini eksklusif seperti gua makan steak. Oh gitu tujuannya, boleh. Jadi ketika dimakan dengan porsi yang sedikit dan rasanya enak, pasti minta tambah lagi. Betul. Nah itu gua terapin di lagu gua. Ketika pendengar mendengarkan lagu Seberapa Tampan dengan durasi yang pendek, wah kok pendek ya? Coba gua play lagi. Iya enak kok. Wah gua play lagi. Itu pasti berulang-ulang. Dan faktanya, gua baru 2 minggu upload di Spotify itu udah 1.000 pendengar. Baru seminggu. Lebih, 2 minggu. Keren lah, mantap. Nah itu konsep yang gua pakai. Keren lah. 1.000 dalam 2 minggu, keren lah. Keren. Dan itu lu belum promo jor-joran ya? Belum. Dan promo pun baru di sini. Gokil. Mantap. 1.000. Keren sih. Enak banget. Tadi lu ngomong masalah makan dan selera. Kalau makan gak ada minumnya kesel kan. Ini kita minum dulu bro. Jadi ini ada produk dari Seseger itu. Coba lu icip. Gimana menurut rasanya? Ini minuman gue zaman SMA, Terosella. SMA lu udah minum Rosella? SMA Terosella. Enak sih. Jadi Seseger itu variannya ada banyak bro. Bukan hanya ada Rosella, lu ada coklat juga. Ini yang best seller. Nanti lu bisa icip semuanya. Ada yang Blue Lead, siap. Ada yang Salsi. Yang pastinya ini minuman kesehatan dengan gula singkong. Lu lagi jaga-jaga kan masalah gula kan? Gue udah hampir 5 tahun stop gula, garam, micin. Oh garam juga? Garam juga. Gitu. Cocok ini buat lu, konsumsi hari-hari. Lu show lu butuh yang segar-segar, best sellernya yang ini. Tadi lu udah nyicipin yang gula aren kan? Gue tadi coconut coffee. Coconut coffee. Nah itu baru pertama kali. Iya, gue biasanya beli americano tanpa gula. Nah ini pas tadi gue beli, wah ini unik nih, enak banget. Kopi kasih air kelapa muda, wah itu unik, seger. Pas kan? Apalagi manisnya natural. Apalagi lo main di pantai itu. Tuh. Minum kelapa yang langsung petik ataupun yang disajiin sama Seseger itu mantep banget. Dan yang pastinya dari rangkaian semua agenda lu, kan gue dengar katanya habis maghrib juga lu mau ada acara lagi kan? Tuh. Ada acara lagi. Dan tanggal 17 single lu mau dibawain gak? Single pasti dibawain. Pasti dibawain. Nanti untuk UMI pun nanti ada acara Face Rock di Cilegon. Oh UMI ada acara? Ada. Nanti tanggal 30 tapi. Tanggal 30. Jadi di Agustus ini lumayan padat nih jadwalnya. Lumayan padat tuh jadwalnya ya. Lumayan padat jadwalnya.
Itu rencana lu gimana? Lu mau semi tour kah buat promo single ini di menjelang akhir tahun lah ya, bisa dikatakan? Paling kalau untuk, promosi sendiri gua udah ada timeline-nya. Jadi untuk di promosi Mas Den ini paling gua untuk, promosinya kita berawal dari radio, Oh radio? based on radio dulu, Udah belum? gitu. Mungkin setelah dari sini. Oh berarti ini bener-bener pertama Ini ya? benar-benar Secara pertama. official ini yang pertama? Betul, benar-benar Gokil. pertama ini. Jadi Gokil. beberapa radio, kemarin udah komunikasi sama tim, jadi ada beberapa radio yang udah siap. Nanti mungkin kita ada talk show juga di radio. Terus mungkin setelah radio kita bakal ke media ya, baik media cetak Oke. ataupun media online. Nanti kita bakal promoin lagu Mas Den yang Seberapa Tampan. Oke, ini ada fun fact nih. Sebenarnya gue udah tahu, tapi kayaknya menarik untuk dibahas. Ternyata ini kan ada beberapa part ya untuk Seberapa Tampan ini. Betul. Rencana gimana nih, strategi bisa dibocorin atau misalkan nanti aja? Jadi sebenarnya Seberapa Tampan ini ada beberapa part. Gue bikin beberapa part karena lagu ini balik lagi, ini lagunya durasinya sebenarnya panjang bukan pendek. Kenapa gue bikin pendek? Karena gue bikin lagu ini eksklusif, spesial gitu. Jadi sebagai penikmat, lu menikmati seutuhnya lagu itu dan bisa diulang-ulang. Iya, di repeat, mantap. Jadi nanti ketika lu ada titik jenuh untuk lagu Seberapa Tampan yang part 1, Seberapa Tampan yang part 2 pasti keluar. Wih, iya. Rencana yang part 2 ini? Kalau untuk rencana yang part 2 mungkin jadi untuk Mas Den beberapa singlenya ini akan dijadikan satu menjadi mini album. Oh, rencana gitu. Ya. Gebrakan lagi ya. Ini baru juga single mini album. Gokil, keren. Jadi setelah Seberapa Tampan ini single pertamanya Mas Den, nanti ada single kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah itu bakal kita jadiin satu mini album. Setelah ini selesai, baru Seberapa Tampan part 2 keluar. Mantap. Itu udah jelas ya. Betul. Kapalnya ini titiknya mau kemana udah jelas lah ya. Betul. Mantap. Personil lu gimana dengan WMI? Maksudnya ketika rilis, ini yang garap bukan teman-teman band WMI kan? Bukan, ini aranjernya beda kan? Beda. Nah, ketika musik ini sudah terbit lah ya, gue kan orang pertama yang mendengar, pasti kan lu ngasih sampel kan buat anak-anak kan buat dengerin kan. Gimana reaksi mereka? Kalau untuk reaksi teman-teman WMI sendiri sih senang ya, ikut bangga karena vokalisnya bisa menuangkan apa yang tidak bisa dituangkan di WMI gitu, dan di luar dari prediksi nih. Oh gitu? Iya, jadi gua pun ini luar biasa gitu hasil dari Mas Den ini dengan pendengar di Spotify yang lebih dari 1.000, itu di luar ekspektasi gua. Lu nggak nyangka bahkan teman-teman istri yang ada di Jogja. Oh iya, semua orang Jogja ya? Iya, teman-teman istri yang ada di Jogja, ada komunitas anak-anak seni di Jogja itu, kita komunikasi buat kolaborasi karena mendengar Seberapa Tampan di Spotify. Keren. Apa rencananya kolaborasinya? Jadi boleh di-spill nggak itu? Mungkin belum kan? Belum. Nanti jangan detail. Tapi ada rencana. Ada rencana. Mantap. Luar biasa. Tiba-tiba langsung kolaborasi di Jogja. Dan gua ngedengar ternyata lu ada rencana juga buat main sama senior kita lah ya, gitu kan. Ada beberapa karya yang akan rencana lu buat recycle, gitu kan. Itu benar? Betul. Jadi bukan hanya karyanya Mas Den aja yang akan dibawain. Jadi sebenarnya ini belum bisa dibocorin.
Oh, jangan. Detailnya Jangan, belum bisa jangan. dibocorin, cuman kita kasih kisi-kisi aja. Boleh, biar Gitu. penasaran. Jadi ada beberapa karya dari musisi reggae, Ah, bahkan ini musisi nasional. iya, udah punya nama banget dia. Musisi nasional yang mungkin lagunya udah teman-teman dari LSM pun tahu. Oke. Gitu. Nah, Aha. ini bakal Mas Den Recycle dan akan naikin lagi dengan nuansa dan taste-nya Mas Den. Iya, pasti ini beda nih. Gue penasaran nih yang ini. Pasti beda nih. Energinya pasti beda, tapi yang pastinya itu nggak mudah, ya kan? Betul. Nggak mudah, pasti akan ada perbandingan dan selera menurut gue. Tapi itu keren sih kalau misalkan itu dikasih mandat dengan legend di Indonesia nih, salah satu musisi yang menurut gue, wah, sampai dia ngasih kepercayaan buat lu sih, wah respect banget gue. Keren. Bahkan ini udah ada jadwalnya gue. Sore ini bahkan bakal ketemu. Oh iya, tadi di Gitu. belakang layar dia udah ngomong juga sih. Kayak gue spoiler dikit, kayaknya menarik nih untuk dibahas. Jadi so far anak-anak WMI respect atas karya lu, dan yang pastinya reaksinya berbeda-beda menurut gue. Ya, Karena pasti kan backgroundnya anak-anak banyak juga ya musik-musiknya di luar reggae, ska gitu kan. betul. Tapi kalau misalkan untuk show, rencana lu gimana nih? Apa lu pakai kawan-kawan lu lagi maksudnya untuk mendampingi lu, atau lu ada rencana ya featuring sama WMI untuk beberapa tampan ini, beberapa panggung ke depan? Kalau untuk beberapa show atau panggung ke depannya Mas Den itu rencana kita nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman WMI ikut. Gitu. Cuman dari gua sendiri nggak bisa memaksakan ketika ada beberapa hal yang harus mereka kerjakan prioritas. Jadi mungkin gua bakal ada beberapa additional player yang gua ambil untuk menemani Mas Den. Wih, additional player. Harus lah. Gue mau diskusi seputar creative music produce. Lu nggak bisa main musik kan, setahu gue kan? Nah, itu Lu unik nggak bisa ya. main musik kan, setahu Itu gue. uniknya. Tapi lu handal bikin lirik kan? Penempatan nada-nada itu ketika lu bikin seberapa tampan, lu ada kesulitan nggak sih? Jadi untuk merancang lagu Seberapa Tampan ini, gua butuh beberapa orang yang termasuk elu yang gua gandeng gitu. Karena jujur ini gua untuk memainkan alat musik gua nggak bisa. Iya kan? Betul, nggak bisa. Makanya kalau untuk lirik nada gua bisa. Iya, itu kan nggak mudah menurut gue. Betul. Nah, gimana tuh proses lu merangkai buat Seberapa Tampan? jadi biasanya kalau untuk kreatifnya tuh inspirasi tuh langsung datang ya, dar masuk ke dalam tuh. Gue langsung nelpon. Oh, langsung nelpon. Langsung nelpon beberapa player gue yang pernah di WMI dan keluar gitu kan. Siapa dia? Ada lah. Oke. Ada beberapa gue telepon. Gue punya nada, gue punya lirik. Oh gitu, request Lu ya? bisa bantu nggak? Oke siap. Dapat lead gitarnya, ketukan drumnya, langsung tag hari itu juga. Hari itu juga. Tuh. Harus secepat itu. Harus secepat itu, karena nanti hilang momentumnya. Oh iya sih, benar. Iya pasti hilang. Terus ada engineering gimana itu? Tiba-tiba kok Mas Den langsung hari itu, kan dia harus prepare dulu kan, riset buat sound segala macam. Apa yang penting materinya udah buat dulu aja guide-nya, nanti kita sambil berjalan kita rubah-rubah lagi, gimana? Alhamdulillahnya gue bertemu dengan orang yang pas ya. Oh iya. Yang genius banget. Jadi ada salah satu kawan gue di Anyar tuh geniusnya luar biasa. Nah itu gacoan gue. Siapa? Ada. Oh, nggak boleh dikasih tahu lagi ya? Nggak boleh dikasih tahu. Berarti view rekamannya di Anyar? Di Anyar. Nama studionya nggak boleh dikasih tahu lagi?
Ini nggak ada nama untuk studionya. Jadi untuk home recordnya pun home recording. ya, jadi ini masih kadang kita di pantai, untuk take vokal kita harus cari studio. Jadi kalau untuk take lead gitar dan lain-lain itu kadang kita di pinggir pantai, kadang di rumah. Tapi kalau untuk take vokal kita harus cari studio nih. Iya, kalau take vokal iya. Oh berarti proses kreatifnya itu di beberapa lokasi? Betul. Bahkan lagunya UMI pun ada dulu yang Sunset to Sunrise itu kita rekaman di pinggir pantai. Oke. Gitu. Jadi emang sudah dari dulu tuh untuk rekaman itu kita bisa di mana aja. Tinggal bawa alat udah. Drumnya gimana? Kalau untuk drum sendiri kita masih MIDI sih. Oh, berarti proses kreatifnya masih MIDI kalau drum ya? Kalau untuk drum masih MIDI. Oh, iya. Berarti yang ribet ini vokalisnya berarti ya? Vokalnya, Mas Den ya harus ke studio ya? Tapi susah nggak ya? Maksudnya susah nggak sih pas lu take rekaman vokal beberapa kali ngulang dan sebagainya proses kreatifnya? Kalau itu pasti susah. Karena memasukkan nyawa ke dalam sebuah lagu itu susah banget. Jadi kalau untuk sekedar lagu mungkin ya semua orang bisa. Cuman kalau kita membuat karya dengan ada nyawanya yang orang bisa rasain itu susah banget. Iya, gua aku itu. Itu yang bikin vokalis kesusahan tuh itu. Stres nggak lo ketika take vokal? Kalau tingkat kestresannya mungkin lebih stres ketika nggak dapat job manggung sih ya. Ya, lu bingung bayar edisional ya kan? Bayar profil lu bingung. Berarti bisa meminimalisir lah ya? Ya. Ada breaknya nggak pas ketika lu take vokal? Maksudnya, nanti dulu lah mood gua nggak dapet. Mungkin break itu untuk beberapa single selanjutnya. Oh ada. Oh lu udah rekaman juga ya? Udah. Jadi untuk single kedua, ketiga itu kita udah produksi. Oh udah produksi. Sudah produksi gitu. Mungkin kalau untuk ke depannya yang mau kita produksi, balik lagi ke pembahasan yang tadi, itu ada beberapa musisi legend Indonesia yang bakal lagunya yang gue bawain. Legend banget itu di Indonesia, geng LSM. Zaman-zaman gue SMA itu, bahkan ini bocoran nih, geng LSM. Ada satu musisi yang sudah almarhum dan dilanjutkan sama anaknya, itu bakal gue bawain. Dulu zamannya masih ada itu orang, ngeri banget. Yang pastinya nuansanya pasti akan berbeda ketika lu racik kan. Ngeri banget. Jadi proses kreatif lo menarik menurut gue. Tiba-tiba yang satu rekaman di pinggir pantai, yang satu di rumah gitu kan. Itu proses pencarian nada-nada kan gue rasa kan butuh kesepakatan pemahaman bersama ya. Apalagi kan ini lu nge-guide berapa orang bikin aransemen musik ini? Nah, bedanya di band dengan gua solo ini menariknya ya pembahasannya. Oke. Kalau untuk di band mungkin sesulit itu. Iya, gitu. Untuk di band. Karena mungkin beda kepala, beda isi. Betul. Nah, lebih mudahnya gua dengan Mas Den ini, solonya gua ini, karena apa yang ada di isi kepala gua bisa gua tuangin semua. Dan itu idealisnya gua. Tidak ada penolakan dari siapapun. Iya. Gitu. Jadi lebih mudah proses kreatifnya. Gitu. Kalau untuk beberapa pengisi aransemennya itu gue cuman guide satu orang. Oh, guide satu orang? Untuk semua seperti gitar, bass, drum. Wih, multi talent banget nih satu orang nih. Makanya ini masterpiece banget ini orang. Gue tau gak orangnya? Kayaknya enggak. Oh enggak. Kayaknya enggak.
Boleh dikenalin nggak? Biar beberapa gue rasa, karena gue udah tahu lu ya udah lama ya. Kita berteman udah lama bro. Udah lama. 2000 berapa itu bro? Zaman kuliah. Zaman kuliah Iya. kan. Lu belum sebesar ini bro. Ya maksud gue, untuk proses gue nyumbang ide pemikiran untuk proses kreatif sesuai karakter lu. Gue rasa ini penting untuk gue ketemu sama masterpiece lu itu. Karena ini akan, gue rasa yang akan dikenal itu ketika kita mati, ya karyanya yang abadi kan. Gue pengennya itu kan goals kita. Is kita emang gue musisi. Gitu kan. Yang pastinya gue pengen ketemu sama temen masterpiece lo itu kalau berkenan, dan yang pastinya itu harus dijaga dengan baik. Betul. Itu aset lu. Itu aset. Itu aset lu. Berarti cuma proses kreatif dia yang handle. Betul. Termasuk pemilihan suara sound dan sebagainya itu request lu. Request Lu. Iya. Berarti bener-bener full idealis lu. Lu pengennya dia udah ada materi draft 1, lu denger lu nggak suka, lu mentalin. Iya. Sama sekali lu mentalin, ganti lagi. Ganti. Oh gitu. Dia nggak sakit hati? Ya karena kalau untuk sakit hati karena ya ini karya gua. Oke. Iya sih, iya ini karena karya lu. Gitu. Jadi kalau gua tempatkan gua jadi koki, ya gua sendiri yang, ya gua mau masak ikan ya ikan yang gua masak. Iya betul sih. Lu kalau mau mampir ke sini ya lu makan ikan yang gua sediain. Kalau lu mau nyari nasi goreng, ya ke tempat nasi goreng, bukan ke tempat gua. Berarti emang udah kendali sama lu ya project master ini ya? Nah, betul. Kayak lu happy banget di project ini. Karena happy banget di project ini. Kenapa happy? Karena gue bakal ngarungin samudra, belantara samudra yang mungkin kedepannya gue nggak bakal tahu seperti apa. Kedepannya lu nggak bakal tahu seperti apa? Ya. Kok bisa gitu sih? Tapi gue sudah siap menerjang semuanya. Sudah siap nih harus bawahi. Makanya gue happy. Gitu. Makanya lu happy, oke. Ini berkaitan dengan, kalau bicara loyalitas campaign lu udah lama dari 2019. Apalagi ini loyalitas untuk project individu lo ya. Berarti kan udah kelihatan nih lu akan mendedikasikan seluruh energi lu untuk project. Gua nggak tahu lu fokus di Masden, kedepannya kan kita nggak tahu ya, atau lu fokus di WMI yang pastinya kan sudah ada komunikasi dari teman-teman WMI. Berbicara loyalitas, ini kan nggak mudah lu menjalani kehidupan sebagai seorang musisi. Apalagi tadi dengan beberapa target yang gua rasa lu bisa kalau lu komitmen. Yang jadi permasalahannya adalah ketika lu rangkap jabatan, maksud gua sampai saat ini gua nggak tahu lu sibuk apa gitu kan karena gua nggak ngebahas ke situ ya, tapi itu akan menjadi satu permasalahan lu ketika nanti ke depannya menurut gua. Dan lu kalau misalkan udah bisa memilih salah satu dari semua itu, dan gua rasa itu kayaknya lu bisa sampai apa yang lu mau. Nah, tinggal dari lu nya gimana tuh? Tinggal dari lu gimana tuh? Jadi sejauh ini gue masih tetap di WMI sebagai vokalis dan gue juga fokus di project solo karena berkaca di beberapa musisi nasional pun ada beberapa project yang mereka pegang, gitu kan, seperti Ahmad Dhani dengan Dewanya, dengan Triadnya. Nah itu masih bisa berjalan beriringan. Tuh. Tinggal gimana manajemen waktu, pembagian kita untuk menjaga semuanya biar bisa berjalan beriringan. Gitu. Harus lah, yang pastinya resikonya capek udah pasti. Masa musisi capek ngeluh? Kan gak lucu ya bro. Gak lucu. Yang pastinya gue rasa lu bisa sampai tahap situ. Dan jangan nanggung maksud gue. Ya. Sekalian, pasti. All. Pasti, kalau itu pasti. Kan tadi lu udah berbicara masalah mini album rangkaian. Lu ada rencana buat album di tahun ini atau tahun depan? Kalau untuk tahun ini mungkin mini album plus beberapa recycle karya legend reggae nasional.
Oh, itu Gitu. udah oke sih buat starting awal Mas Den. Udah keren sih menurut gua. Yang pastinya album garap dong. Kalau album mungkin di 2026. 2026. 2026 awal. Nanti kita persiapan dari 2026 awal, mungkin di 2026 akhir tuh bisa rampung setelah dari mini albumnya Seberapa Tampan. Haruslah. Ngeri proyeknya. Diam-diam sudah menyiapkan senjata amunisinya. Rencana itu yang mini album yang lu udah sebutin tadi kan tetap nakodanya ada di lu. Iya. Dan semua lirik lu ngelibatin para penulis lagu yang lain kah? Apa memang lu pengen semuanya lu yang garap? Jadi kalau untuk penulisan lirik ini ya gue terbuka untuk masukan. Karena menurut gue kalau untuk kisah dan keluh kesahnya gue sendiri mungkin terbatas. Dan mungkin akan ada apa ya, untuk pendengar jenuh kalau misalkan kita ambil referensi dari beberapa teman kita cerita, bahkan lagu Seberapa Tampan aja dari cerita teman-teman kita gitu. Yang mana ya teman kita ya nih? Ada. Teman kita banyak nih. Ada. Oh iya iya. Gitu. Iya. Jadi paling ya untuk penulisan lirik ya gue pasti ada beberapa masukan dari atau referensi dari kawan-kawan. Tapi tetap hasil akhirnya rangkaian lirik itu yang sudah disepakati itu ada di lo atau Iya. lu ada tangan kanan lagi untuk yang ngurusin itu? Enggak sih, tetap ada di gua. Ada di lo. Kalau tuh fix ya udah. Berarti semua tetap lu yang handle lirik, aransemen, walaupun dikasih masukan menurut lu kayaknya nggak pas. Sebenarnya kalau untuk Mas Den sendiri kita ada ya itu termasuknya beberapa tim ya. Jadi untuk tim produksi musiknya sendiri, lagunya sendiri, untuk bahkan kemarin kita garap video klip itu ada timnya sendiri. Nah, kenapa Mas Den ini cepet banget nih produksiannya? Karena gue milih beberapa orang yang menurut gue ini unggul di bidangnya. Oh, itu tipsnya. Ya. Harusnya gitu betul. Itu sangat apa ya, meminimalisir waktu, udah gitu chemistry. Lu ngebangun tim kalau chemistry-nya nggak dapet susah kan? Susah banget. Udah sering terjadi. Sering banget. Sering banget. Ya balik lagi, beda kepala beda isi udah. Iya. Beda kepala beda isi, dan di project Idealis ini ya gue lihat so far lu happy banget. Happy banget karena lu udah tahu nih mau kemana nih moranya gitu kan, arahnya mau kemana gitu. Karena targetnya gue yang nentuin, timeline-nya gue yang nentuin, Iya. eksekusinya kapan gue yang nentuin. Mantap. Rencana kalau mini album lu udah kelar, itu perkiraan lu mau rampungin kapan itu? Itu akhir tahun bisa lu rilis kah mini album atau awal? Kalau untuk mini album akhir tahun udah selesai. Udah selesai. Targetnya mini album itu akhir tahun 2025. Targetnya ya kan? Targetnya. Otomatis kan lu mikir distribusinya dan promosi kan? Betul. Udah kepikiran buat tour? Kalau untuk tour kebetulan rencana Mas Den sendiri kita lagi menjalin silaturahmi ya ke beberapa musisi di Banten. Bahkan terakhir gue komunikasi sama beberapa komunitas ada di Pandeglang, Rangkas, Tangsel. Nah itu mungkin rangkaian untuk promosi Mas Den. Nanti beberapa teman-teman komunitas ini ya gue bakal masuk untuk promosi dan show di situ. Rencananya. Mantap. Lu punya setlist nggak? Gue pengen main di panggung ini nih. Goals gue ada di panggung ini nih. Ada nggak lu main setlist itu? Ada pasti. Apa di mana? Kalau untuk panggung sendiri sih gue cita-cita itu adalah panggung
Synchronize. Oh, deket bro. Di Dekat. Jakarta bisa lah. Dekat. Tapi kenapa gue milih itu karena gue Apa yang merasa bedain? unik aja, Oh, unik. unik Dari segi konsep dari segi acara. konsep acaranya unik. Oh. Mungkin memang ada beberapa teman-teman event organizer yang bikin ya. Mungkin kalau untuk Synchronize gue lebih tertarik, lebih pengen. Oh, kalau gue bisa bawa lo ke sana gimana ceritanya? Gas. Bener ya? Siap. Oh, ngeri. Tempat, lokasi, lu pengen manggung di mana? Kan kalau Jogja kan wilayahnya Bini, bisa lah kontak-kontak orang sana buat di Jogja. Gue tuh anak pantai, tapi yang suka gunung. Nih, gue juga anak gunung. Anak pantai yang suka gunung. Beberapa kali gue ngeliat di sosial media tuh, unik ya bikin acara konser di atas gunung. Oh, Dream Girls lo itu ya? Dan udah ada, maksudnya udah ada yang sering buat, tapi gue rasa bisa sedikit-sedikit cari ide lagi ngeliat dengan beberapa project itu bisa kayaknya. Di mana rencana pengennya di mana? Kan Indonesia luas. Kebetulan gue tuh ada kawan di Flores, NTT. Itu jauh banget lu pengennya ke sana. Tempatnya luar biasa. Indah ya. Itu biasa kalau di iklan TV nongol. Iya. Minuman segar. Lu pengen di sana? Sesegar itu. Masuk. Lu pengen ke sana berarti? Wah, itu luar biasa. Bisa sih, gua rasa bisa sih. Bisa. Ngeri. Mantap Mas Den projectnya. Pada kaget kan nih band-band yang lain nih, pendatang baru. Sekarang solois-solois yang lagi naik siapa sih? Lagi udah lama gua enggak ini. Mungkin kalau untuk solois reggae Dio Hao kan waktu itu ya. Dio Hao. Terus mungkin Mas Denny. Mas Denny kan terakhir kemarin keluar dari Monkey Wood. Sekarang solo. Sekarang solo dia. Menurut gua itu kiblat untuk beliau kan Prince of Ska-nya Indonesia. Oke. Gitu. Ya itu masih jadi panutan. Oh berarti panutan lu di sana? Betul. Selain dia? Stephen James. Jadi surga. Almarhum. Jadi surga dia. Yeah. Kan tadi opening gue main lagu. Pas banget lagi liriknya. Iya benar. Sekian lama kita nggak berjumpa. Kalau di luar, lu suka siapa? Kalau untuk band luar, gue lebih suka The Skin. Oh The Skin. The Skin itu wah kental banget aromanya. Mantap. The Skin itu. Ini yang menarik. Gua akan bertanya, kenapa lu pilih reggae? Kan lu ngebangun WMI 2009 ska. Iya. Kenapa genre itu yang lu pilih? Kenapa enggak metal? Kenapa enggak pop? Dan kenapa lu milih musik di hidup lu? Lumayan pedas nih pertanyaan. Jadi kalau untuk kita anak kelahiran 90-an ya? Lu 90-an. Gua enggak. Jadi untuk kita anak 90-an untuk bahkan gue pribadi sendiri tidak pernah berkecimpung di satu genre. Bahkan gue dulu waktu zamannya gue pernah punya band metal, gue pernah punya band. Punya metal-metalan lu? Betul. Tahun berapa? Itu ya masih seangkatan sama berdirinya WMI lah. Masih seangkatan. Waktu berdirinya WMI pun gue punya beberapa project musik yang mungkin beda genrenya. Gitu. Berarti banyak project ya di samping WMI? Banyak gue. Sebenarnya dari awal WMI pun gue udah ada beberapa project. Gitu. Dan mungkin gue lebih fokus ke WMI. Kenapa? Menarik ya untuk ska itu. Jamming dan crowdednya penonton, seru ramenya itu udah. Dansanya sih gue. Kayaknya udah gitu. Iya, seru gitu. Makanya kenapa gue pilih, kenapa WMI gue jadiin gue pilih lebih mengerucut ke ska tuh karena posisinya WMI berdiri di Anyer dengan circle
kebanyakan band reggae. Circle-nya di Anyer tuh. Band reggae itu banyak banget. Banyak banget. Nah, WMA itu pelopor. Oh, WMA pelopor. Band ska di Anyer. Di Anyer. Betul. Ngedangkot lah ya. Ya, mungkin beberapa tahun kebelakangan sudah banyak ya band-band ska di Anyer tuh sudah. Gak apa-apa, regenerasi dong. Betul, bahkan gue support, seneng. Iyalah, Gitu. siapa lagi yang nerusinnya coba WMA kalau nggak ada yang lain lagi kan, sayang sih. Keren. Balik lagi pertanyaannya tadi, kenapa lebih memilih reggae? Ya itu. Untuk di ska dan reggae itu mungkin ya sama ya. Sama untuk fansnya, untuk penonton dan lain-lain itu antusiasnya luar biasa. Luar biasa. Jadi kita tuh sebagai musisi atau penyanyi merasa terpuaskan hasrat di atas panggung tuh ketika melihat penonton dengan euforianya, dengan kebahagiaannya diiringi sama kita. Itu kepuasan lo ya? Wah, itu udah kepuasan. Dan itu tak bisa ditandingi dengan nilai duit sih kalau gue memposisikan sebagai seorang seniman ya. Iya. Mahal puasan itu. Wah, mahal. Itu udah levelnya udah berbeda. Ya levelnya udah berbeda. Bukan masalah duit. Bukan masalah duit lagi udah. Lu udah ngerasain titik itu berarti ya? Iya. Bahkan ya untuk gue sendiri kan salah satu karyawan swasta, untuk stress release, ya itu salah satunya gue manggung. Oh, stress release manggung. Oh iya, pegawai swasta. Iya. Stress release-nya manggung, betul. 95 kan, selesai bekerja, ya gue Sabtu Minggu stress release. Iya sih, benar. Sabtu Minggu stress release, hobi lu jalan, dan lu bisa ngajak jalan-jalan keluarga juga. Senin sampai Jumat gue jadi yes man. Sabtu manggung. Iya. Iya man. Keren. Berarti itu alasan kenapa lu milih reggae. Iya. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, tadi lu belum bahas kenapa lu pilih musik untuk stress release ya. Kan gue liat lu suka motor juga. Jadi faktanya nih Mas Den nih faktanya kalau untuk stress release, gue pernah nyoba beberapa hobi ya. Oh gitu. Pernah nyoba beberapa hobi. Bahkan sebelum gue hobi bermusik, otomotif, gue dulu pernah memelihara beberapa reptil. Oh ya? Oh, gue baru tahu yang ini. Beberapa reptil. Nah, itu mungkin kalau istilahnya orang Cilegon atau orang Serang ya tangannya nggak adem ya, tangannya panas. Jadi ketika gue punya hewan peliharaan itu langsung mati. Oh gitu? Langsung mati. Jadi gue coba di otomotif. Bunuh lo. Jadi buat teman-teman pecinta satwa, mohon maaf. Aduh, ini tangannya panas nih. Banyak belajar loh pecinta satwa kali. Jadi gue nggak bisa tuh punya hobi yang buat ngurusin hewan itu udah pasti mati. Bahkan terakhir gue kemarin punya perkutut 3 ekor. Gue taruh di depan 2, di belakang 2. Di belakang 1, di depan 2. Alhamdulillah 3-tiganya mati. Lu kasih makan? Dikasih makan, cuman gue nggak tahu emang kalau nggak mati terbang. Oh gitu. Ya bagus lah kalau terbang waktu hidup. Mati lagi, waduh. Berarti emang udah nggak cocok lah ya. Udah nggak cocok. Jadi untuk di hewan peliharaan gue nggak cocok. Untuk di otomotif sendiri, gue pernah nekunin beberapa motor. Jadi gue punya beberapa motor chopper. Gue modifikasi chopper. Ada Vespa juga. Itu masih. Cuman kadang-kadang kalau untuk otomotif rasa pelampiasan untuk hobi itu cuman buat diri kita sendiri.
Iya betul. ya kan? Betul. Tapi kalau Hobi. misalkan kita di musik, balik lagi kalau ketika kita udah ada di atas panggung dengan jati diri kita yang berbeda, kita jadi orang lain, bukan jadi ya kita udah jadi penampil nih. Hmm. Kita bisa membahagiakan orang juga. Oh, Kalau untuk di otomotif sendiri ya kita bahagianya sendiri. oh iya betul. Tapi kalau untuk kenapa gue milih nyanyi, kenapa gue milih musik? Karena gue pengen bareng-bareng nih senengnya. Bareng-bareng nih senangnya. Bareng-bareng nih. Mahal tuh gimana Karena sih? friendship never end. Bareng-bareng nih senangnya. Ngeri. Dahsyat sih, energi itu tuh dahsyat banget. Gue jadi flashback zaman gue masih show sama UMA ini. Ada beberapa panggung yang menurut gue wow dahsyat banget. Menurut gue karena lokasi gue nggak mikir masalah seberapa banyak, tapi menurut enak dan enjoy heaven ketika crowd-nya itu ngerasa puas. Gue rasa panggung gue lupa bukan yang pertama yang pastinya, tapi panggung yang pada saat zaman nama UMA yang bikin gue indah tuh inget ya waktu kita manggung di SMK apa informatika ya? Informatika pernah. Iya kan pernah. Iya betul. Wah itu. Lu ngerasain kan energinya kan? Energinya luar biasa. Itu udah full tim. Oh iya udah full tim Iya, kan? udah full tim. Kita udah full tim ya. Betul. Energi apa? Masih inget gue outfitnya pakai kaos pantai. Sama gitu kan. Sama iya. Kaos pantai gue masih pakai topi cowboy gue kan memang itu style gue kalau gue main trumpet gitu. Itu energinya indah banget sih menurut gue. Anak-anak sekolahnya juga fun gitu kan. Betul. Cuman gue kewalahan bro. Gue kewalahan. Ngantusin anak-anak bener-bener foto tapi gue rasa itu indah banget. Sama satu lagi yang waktu kita main di mana? Hotel ya tahun baru. Hotel, betul. Hotel, salah satu hotel lah di Anyer. Iya, salah satu hotel lah di sana. Buat gua indah banget sih ya kebersamaan itu yang menurut gua itu mahal banget. Lu ada rasa penyesalan apa ketika lu bermain musik? Apakah lu kurang totalitas ketika lu show? Apa lu harusnya nih gue bagus cuman tiba-tiba keadaan lu tidak sedang baik-baik saja, entah itu suara lu tiba-tiba hilang. Lu pernah ngerasain hal chaos itu? Kalau dari segi penyesalan ada pasti. Tapi bukan teknis yang di atas panggung sih. Gue udah ada di titik ini dengan tidak disaksikannya kedua orang tua. Oh. Karena nyokap sama bokap kan udah gak ada. Oh iya. Semoga mereka tenang di surga. Amin. Iya. Bukan apa ya. Jadi gue ngerasa gue udah ada di titik ini. Mungkin kalau misalkan beliau masih ada rasa kebanggaannya mereka bisa rasakan. Gue bisa ngerasain di masa itu. Tahun berapa? Di umur berapa lo tinggal? Kalau untuk nyokap lebih dulu sih. Nyokap lebih dulu. Itu kebetulan kan kalau untuk nyokap istri lagi mengandung anak pertama. Gajah Mada. Oh iya yang pertama Gajah Mada. Ya. Itu di 2017. Oke. 2017. Kalau untuk bokap itu di anak ketiga, Embun. Kemarin berarti? Baru kemarin. Gue ngerasanya, gue kayak terlambat ya. Jadi seperti ini kayak terlambat gitu. Mereka berdua nggak nyaksiin hasil semuanya ini gitu. Iya. Tapi pun kalau misalkan mereka berdua ada, gue serem. Ya serem lah, masa ada mereka berdua di depan gue kan udah gak ada. Iya sih bro. Nggak ini bercanda ya teman-teman. Iya sih benar-benar. Dan ini ada sedikit informasi apa untuk teman-teman fanbase UMI. Kemarin ada ex vokalis cewek kita UMI
meninggal dunia. Update status tuh, iya. Itu saudara kita Ratih. Itu vokalis WMI. Sakit apa dia? Itu jadi ada salah satu penyakitnya lah. Dan itu gua sempat sowan kemarin ke rumah kediaman. Cerita banyak lah. Pertama kali WMI manggung ya itu vokalis ceweknya itu. Mahal ceritanya itu. Udah. Jadi emang beliau almarhumah mengidap salah satu penyakit. Gitu, dan wah strong banget. Bahkan ketika sakit pun masih bersilaturahmi ke Serang, ketemu gua. Itu posisinya udah nggak bisa jalan, nggak bisa jalan, udah kurus. Itu masih silaturahmi. Nemuin. Gitu. Itu di 2025 ini roller coaster banget lah. Buat WMI, buat Mas Den. Ya mudah-mudahan dengan beberapa kejadian itu jadi pacuan kita jadi lebih baik. Harus dong. Apalagi dia almarhumah ini mau nyamperin lu untuk memberi support kan. Iya. Bahkan lagu perdananya WMI itu bareng beliau. Bareng beliau. Ya. Keren. Bareng beliau. Dan itu alhamdulillah filenya hilang, tidak ditemukan. Sakit hati sih. Itu nambah kesedihannya udah. Tapi semua kenangan akan selalu abadi di hati dan gak bakal hilang. Betul. Mudah-mudahan almarhumah diterima iman Islamnya. Husnul khotimah, surga, Firdaus ditempatkan. Amin. Seru ya? Seru. Coaster lu seru banget. Tadi balik lagi masalah orang tua. Berarti kan sebenarnya kalau bicara tarik ke belakang 2009 WMI udah berdiri. Berarti kan posisi orang tua masih ada. Gue akan geser seputar keluarga. Gimana keluarga lo ketika lo, aku mau manggung nih jadi anak band atau gimana? Lu soal izin gimana? Apa jadi nodong aja langsung? Kalau untuk gue pribadi di luar WMI ini, karena di sekolah menengah ini di Anyer, gua ikut salah satu ekskul musik dan alhamdulillahnya gua berprestasi. Berprestasi gitu dengan fakta uniknya, gua membentuk band sekolah di ekskul ini dengan kakak-kakaknya personil WMI yang sekarang. Itu fakta uniknya. Iya. Nah, posisi gue masih kelas 1, masih junior, masih kelas 1. Wah, junior lu pasti petatang teng-teng. Dan gue beberapa kali dapat penghargaan lah, ikut festival musik, juara. Udah jadi vokalis ya? Sudah jadi vokalis. Bahkan sebelum SMA pun gue sudah membentuk band gitu. Mantap. Jadi orang tua so far dukung banget. Gara-gara lu berprestasi ya? Berprestasi. Yang lucunya lagi, sekolah dasar gua bentuk grup musik Marawis. Dan itu gokil. Dan itu salah satu kebanggaan orang tua gue pernah menjuarai sekecamatan Anyer Marawis. Gokil sekecamatan Anyer. Iya. Masih bisa sampai sekarang. Itu bisa jadi ide buat lu. Ini lo opening lu. Itu bisa lo, gokil lo, dikonsepin bisa. Iya bisa. Aduh. Gue waktu sekolah dasar ikut Marawis, juara sekecamatan, terus beberapa kali dapat undangan di pernikahan. Oke. Itu lucu. Kenapa lucu? Karena posisinya kita masih belum ngerti ya. Belum ngerti kita bakal dapat duit, belum ngerti kita bakal dapat konsumsi dan lain-lain, diperlakukan seperti itu. Ya kita asik main, cuman kita nggak ada hasilnya. Iya, asik kan. Asik.
Ya Tapi itu keren sih itu. ya ya mungkin kalau dari gue tarik ke belakang dari silsilah keluarga, gue nggak ada yang musisi. Oh, pure lu doang? Pure nggak ada yang musisi. Ya emang lu juga nggak bisa main musik. Nggak bisa main musik. Tapi lu bisa bikin nada, lu bisa bikin musik. Betul. Keren. Naluri intuisi lu berarti keren. Lu bisa merangkai imajinasi lu menjadikan suatu karya tuh keren banget. Betul. Dan gue udah mendengar hasil karya lu. Ngeri. Gue mau geser ke istri. Tadi orang tua lu. Istri lu gimana? Istri alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Masih berkegiatan, sibuk, bahkan lebih sibuk daripada gue. Sibuk apa gimana? Kan radio kan? Betul. Kalau untuk istri, daily-nya itu kesehariannya beliau ngajar di salah satu sekolah dasar. Oh, guru sekarang? Guru. Oh, kalau untuk selesai nih jam 2, jam 3 siang siaran. Oh, Radio. masih siaran radio di Serang. Oh, berarti kan lu bisa bantu di Mama Bini juga buat Ya promo. itu, kenapa alasannya gue mau promo di radio ya karena relasi gue ada di radio. Nah, terus karir, seputar karir. Lu tahu sendiri lah dunia entertainment gitu kan. Yang namanya istri kan wanti-wanti dan sebagainya. Lu udah minta izin kah? Lu akan full fokus jor-joran untuk industri musik ini ke istri? Feedbacknya gimana? Kalau untuk ke istri sih ya alhamdulillah support full. Support full, seneng karena emang basic istri pun di dunia di radio, bahkan dia beberapa kali MC di event-event lumayan besar kan di Serang. Itu jadi tahulah full support kalau untuk istri. Support ya? Support full. Aman ya? Aman. Beruntung kali istrimu. Oke, Mas Den, gak kerasa ya ngobrol. Kita udah bahas dari A sampai Z. Tapi fun fact-nya ini buat istrimu nih. Men, ini orang yang di belakang layar ini, yang di depan gua ini, fun fact-nya dia yang punya drum gua. Jadi gue bongkarin ya. Plot twist-nya, gue bongkarin geng LSM. Pada saat itu zaman kuliah kan. Mungkin kalau gue gak beli drum, gak jadi nikah. Itu. Jadi buat istri gue nih. Tenang. Gimana buat istrimu? Jadi buat istri gue nih, ini mas kawin yang kamu pakai sampai sekarang itu ya. Hasil alat musik. Yang sekarang cuma tinggal keyboard. Dan yang pastinya drum itu masih ada, gua rawat. Wis, mantap. Dan ini fun fact juga nih. Yeah. Orang yang nyelamatin gua pada saat itu buat ngebayarin duit lo ini temen gua yang di belakang layar. Maksud gua ini tiga kepala orang yang ada di sini tuh memiliki keterkaitan. Iya, betul. Yang pastinya sampai sekarang masih gua jaga pertemanan baik, udah pasti kan. Dan energinya masih sama. Dan yang pastinya gue berharap lo harus lebih liar lagi berkarya. Pasti. Dan yang harusnya lo push lagi sampai limit lo sampai mana. Dan gue rasa kayaknya kalau lo gak nyanyi, kayak ada yang kurang menurut gue. Gak usah full, gue pengen ngedenger suara lo, suara khas lo, gue tau ya. Udah lama gue gak ngedenger lo nyanyi. Gue pengen ngedenger lo nyanyi seberapa tampan deh untuk closing. Oke, siap. Ya sedikit aja. Ya dong. Jangan takut, jangan bimbang kawan. Kalau semua itu yang bicara uang, tak peduli punya tampang kawan. Yang penting lo punya banyak tabungan di bank. Mas Den, thank you. Sukses selalu kawan. Ya. Salam terima kasih buat LSM Gang, terima kasih. Aman. Jangan kapok-kapok kalau mau promo main aja ke sini ya. Siap, insya Allah. Sukses selalu. Terima kasih. Semoga kita di ya, amin. Terima kasih.